Selamat malam, kita ketemu lagi ya untuk belajar sama-sama dengan Lidata Komputer Samarinda. Oke, yuk kita belajar. Oke, balik lagi ya. Ini video berikutnya. eh kita bicara NAS, kembali NAS ya, Network Attached Storage. Apa itu NAS ya? Kita belajar sama-sama ya, NAS ini ya. Kalau kita lihat di Google ya, NAS itu ini Network Attached Storage. A specialized file level storage architecture that provides centralized data storage and access to multiple user. Jadi dia pemusatan data ya. Pemusatan data storage atau hadis ini dipusatkan dan dia bisa memberikan pelayanan ke banyak user atau alat dalam network yang terhubung ya. Jadi alat-alat itu bisa mengakses data di hard disk atau storage yang ada di NAS ini ya, yang tersentralisasi. Jadi masing-masing data tuh masuk ke dalam satu hard disk. Nah, ini centralized ya. Kalau zaman dulu ya, masing-masing PC kan ini, jadi kalau kita gambarkan di di mana? Kalau kita gambarkan di komputer network, coba di kantor gitu ya. Kalau kita lihat gambar, ada enggak gambarnya? Saya bisa coba lihatkan. Nah, oke dah. Anggap aja ini dah ya. Ini kalau zaman dulu ya, zaman dulu eh, masing-masing komputer ini kan punya hadis sendiri nih kalau zaman dulu. Jadi kalau kita lihat model dulu itu tidak terhubung, boleh dia terhubung dengan internet, tapi datanya masing-masing ya. Kita lihat gambarnya dulu dah ya biar gampang. Nah, ini dah anggap ini ya. Ini semua terhubung ke internet melalui switch ini atau hub ini ya. Dia terhubung ke internet, gitu. Tapi masing-masing komputer itu punya datanya sendiri. Nah, ini malah gambarnya ini punya printer sendiri lagi. Masing-masing ada printer sendiri, ya. Nah, ini dulu begitu ya. Jadi data itu tidak tersentralisasi, terdistribusi malah. Kalau dulu ya, satu PC ada hadisnya, satu PC ada hadisnya untuk dipakai ya. Terus ini ada notebook ada hadisnya ya. Hadis zaman dulu ya, hadis zaman dulu itu tidak terlalu besar ya. Kalau pertama kali saya jual komputer itu tidak terlalu besar. Lalu pekerjaan kantor itu juga satu file itu cukup besar zaman dulu ya. Dari Windows 98 itu sudah ada Microsoft Office ya. 98 sudah ada. 98 itu dulu ada AMI Pro. Dulu ada AMI Pro ya. Di Win 311 itu ada AMI Pro, terus AMI Pro akhirnya tidak bisa bersaing, kalah Microsoft yang maju dan muncul Microsoft Office. Nah, itu banyak dipakai di kantor-kantor di Indonesia ya. Dipakai sampai hari ini mereka masih menggunakan itu untuk kerja, termasuk Excel, PowerPoint, Office. Sorry, apa namanya, Excel, PowerPoint, Word ya untuk menulis ya, word processor. Nah, sekarang itu hadis itu berkembang, terus hadis yang apa namanya, yang baru itu besar-besar ya, besar sekali. Lalu kantor ini kan tetap butuh hadis, tapi kalau mau hadis yang besar, yang bagus, yang baru itu mahal, sehingga satu PC itu nanti nilainya cukup mahal. Padahal kantor tidak membutuhkan PC yang mahal ya, kantor cuma butuh PC yang murah. Nah, PC murah tapi hadisnya mahal kan tidak imbang. Lalu kita pakailah namanya hadis yang murah. Kalau kita lihat ya hadis, sekarang kita lihat ya hadis 500 GB ya.
Kalau hadis yang 500 GB ini sudah pasti ini hadisnya paling kecil ya, 500 GB yang ada di toko online ya. Kalau yang 300 ada enggak masih ya? Saya enggak tahu 300 GB. Oh, enggak ada sudah. 300 GB ini sudah pasti ya, sudah pasti itu refurbish ya. 500 GB ini pun refurbish ya. Harganya berapa? Nah, ini murah nih. Harganya 160.000, 100.000, ya 145. Ini udah 100% refurbish ya. Nah, terus hadis refurbishnya apa? Ini hadis hadis yang diolah kembali ya, hadis hadis lama diperbaiki, dijual kembali. Ini murah, tapi ya ini ada resikonya. Resikonya apa? Resikonya rusak. Nah, terus kalau kerjaan di kantor ya, jadi yang tadi mana tadi gambarnya? Jadi jadi kalau misalkan kantor minta PC kantor yang murah karena dia tidak membutuhkan spek yang tinggi, kita belikan eh, Core i3 Gen 4 gitu ya, cukup sudah. Hadisnya kita belikan hadis yang ini ya, yang 500 GB ini kan murah ya. Akibatnya apa ya? Itu hadis gampang rusak ya. Saya jamin tuh pasti rusak lah, gampang rusak. Kalau dipakai itu tiap hari dipakai, dipakai, nyalakan, rusak. Nah, kalau udah rusak hadisnya kan murah aja, cuma berapa tadi ya? 100.000, 75.000, ya 150.000. Ini hadisnya murah, tapi yang mahal kan data. Nah, kalau sudah data hilang, aduh setengah mati ya. Nah, terus bagaimana solusinya? Solusinya kita pakai eh, hadis yang cukup bagus. Ini kan republish ya. Hadis yang non republish itu eh, hadisnya sekarang paling kecil yang baru ya, yang bukan republish itu 2 TB kalau tidak salah. Ini yang terbaru 2 TB. Jadi ini yang paling kecil 2 TB. Hadis internal 2 TB. Ini republish juga masih ini. Ini berapa TB ya? Nah, minimal 2 TB dia hadis yang baru itu ya. Itu 2 TB. 2 TB ini oke, nah ini 2 TB. 1 juta lebih ya. Ini kalau mau yang hadis baru, baru 2 TB. Lalu hadis ini juga ini juga masih hadis biasa ya, tidak happy duty. Kalau mau yang happy duty ya, kalau yang mau happy duty, kalau WD ini ada happy duty-nya hadis. Sebentar kita lihat dulu. Internal storage. Happy duty dalam artian hadis ini tidak gampang rusak. Dia bisa kerja 7 hari 24 jam ya. Itu kuat. Kenapa ada hadis seperti itu ya? Karena beberapa apa namanya hadis ini banyak dipakai di jadi bukan PC aja yang pakai hadis sekarang kan. Di CCTV itu pakai. Kalau CCTV kan harus nyala terus ya. Karena dia nyala terus sehingga ya hadisnya harus yang tahan. Oh ini sorry, ini ada 1 TB baru ya. WD Blue 1 TB sekitar 900.000 ya. Mahal ya. Kalau yang tadi kan 500 GB atau setengah TB itu 100.000, ada yang 75.000 malah ya. Nah, kalau beli yang hadis ini tadi masing-masing PC ini kita kasih hadis bagus kan biaya kantor cukup mahal jadinya ya. Terus kalau kita mau hadis yang happy duty ya, yang awet ya, itu kita pakai boleh pakai ini hadis Blue CCTV ini atau pakai sorry ini Blue Desktop CCTV ungu nih. Ini cukup mahal juga ini. Ini cukup mahal, 8 TB ini mau 4 juta. Ya, ini 1 TB 800 900-an lah. Ya, sama ini dengan yang tadi desktop. Nah, yang lebih kuat ya, yang heavy duty merah ya. Ini merah nih.
Merah paling kecil sebentar. Kayaknya 1 TB enggak ada kalau merah ya. 2 TB nih, 1.600.000 ya. Ini nih. Nah, kalau mau yang heavy duty pakai yang ini. Ini tahan, enggak cepat rusak. Jadi kembali tadi saya jelaskan ya. Kalau hadis ya, hadis itu murah, tapi yang mahal kan datanya. Ya kalau komputer ini rusak, hadisnya rusak, datanya dikerjain mungkin setahun 2 tahun hilang, aduh setengah mati ya. Counting ya, counting punya hadisnya rusak setengah mati. Apalagi kalau apa namanya eh kantornya sistem kelistrikannya nggak bagus gitu ya, nah gampang rusak, jeglek, lampu listriknya mati nyala, akhirnya hadisnya short, error, rusak, itu sayang sekali ya. Jadi kantor kalau mau ya pakai istilahnya hadis yang bagus. Kalau mau hadis yang bagus masing-masing PC biayanya jadi besar. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya yang tadi kembali kita ke NAS. Solusinya kita pakai server NAS itu tadi ya. Ini server yang NAS tadi nih, cerita tadi yang NAS, Network Attached Storage. PC ya. Jadi PC PC-nya itu kita kasih nanti SSD aja ya. Jadi kalau tadi gambarnya mana tadi ya? One. Kalau PC-nya nanti kita kasih SSD aja. SSD itu kan cuman isinya kita pakai untuk Windows-nya aja kan. Ya, jadi pakai Windows-nya aja. Nah, ini agak pindah. PC-nya ini kita kasih SSD aja. SSD kan tidak terlalu mahal. Ini menghemat biaya dari kantor itu sendiri. Karena ini isinya Windows aja. Terus datanya di mana? Datanya kita isi atau kita taruh di NAS. Ya, NAS ini kan server. NAS, nanti isinya NAS wajib menggunakan harddisk NAS. Harddisk NAS tadi yang merah ini. Ini harddisk NAS ini memang. WD plus WD Red Plus ini NAS. Nah ini kan 3,5 NAS harddisk. Ini memang untuk NAS. Kerjanya tuh full 7 hari 24 jam. Kalau Seagate tuh ada juga Seagate Iron Wolf ya. Itu juga sama. Heavy duty, tahan banting, bekerja non-stop. Nah ini aman kalau harddisk kita di sini. Jadi si PC kita kasih SSD aja untuk operating system, akses datanya di NAS. Apakah kerjaannya ndak lambat? Tidak ya. Kerjaannya sama normal seperti biasa. Tidak ada pengaruhnya apalagi kalau kita menggunakan jaringan yang 1000 ya. Jadi bukan 10.100 tapi pakai yang 1000 ya, gigabit. Itu udah sangat-sangat cepat sekali ya kalau kita pakai gigabit. Ya. Jadi kenapa NAS ini sekarang banyak digunakan? Yaitu tadi harddisk kecil, gampang rusak, harddisk yang bagus, mahal. Kalau di kantor itu punya 10 atau 20 PC dikali 2 juta itu udah 40 juta untuk beli harddisk saja yang bagus ya. Padahal kan komputernya enggak terlalu mahal. Paling komputer tuh CPU-nya 3 jutaan lah. Mungkin 2 juta sekian tuh udah bisa. Dan 2 jutaan itu CPU yang 2 jutaan itu bisa dipakai ya. Bisa dipakai di kantor sudah. Nah, solusi yang tadi saya bilang ya pakai NAS. Oke, itu kenapa saya banyak menyarankan perusahaan menggunakan NAS. Kita kembali. Network Attached Storage atau NAS ya. NAS device are essential server with CPU. Jadi dia ada prosesornya. Jadi NAS ini sebenarnya CPU ya. Dia ada prosesornya, ada memorinya, ada harddisknya ya, pasti itu ya. Terus ada operating systemnya ya. Itu umum sudah. NAS punya prosesor. Jadi kalau kita beli NAS ya, kalau kita beli NAS ini kan ada NAS di saya ini ya. NAS ini NAS. Ini Synology NAS. Ini ada speknya ya. Ini prosesornya apa ya? Nanti ada nih.
ada memorinya berapa, terus harddisknya bisa diisi berapa ya, itu ada. Kemudian dia bisa juga dikasih NVMe ya, bisa. Nah, ini ada storage device, ada operating sistemnya ya, ini lightweight berarti yang ringan ya, yang bisa mengatur atau mendistribusikan data, terus mengatur sharing data, terus bisa mengatur privilege atau hak akses dari orang-orang itu ya, dari user itu bisa diatur oleh si NAS operating system ini ya. Dia juga punya network nyambung ke internet. NAS ini bisa jadi sebagai web server, bisa jadi email server, bisa jadi FTP server ya, file server. Dia bisa jadi semua ini, bisa jadi foto juga, jadi cloud, ini bisa. Use case, jadi digunakan untuk apa? Jadi digunakan sebagai file storage and sharing. Ya ini ya NAS. Jadi NAS ini file storage dan sharing. Jadi sharing data itu mau lewat LAN, local area network, atau sebagai WAN ya, wide area network, itu bisa diakses melalui internet atau dari remote jarak jauh. Oke. Kemudian digunakan untuk data backup. Nah, NAS ini bisa sebagai atau dia memiliki kemampuan untuk backup. Kembali tadi cerita saya, kalau harddisknya kantor itu rusak ya, yang mahal kan bukan harddisknya, harddisk kan murah, tapi datanya mahal. Kalau kerjaan 1 tahun hilang itu kan apa namanya, stres lah ya, si karyawannya stres ya, karena ngumpulin data lagi setahun itu, aduh, apalagi data pajak ya, ampun dah. Nah, dengan NAS itu kita bisa backup data kita bisa backup, kita bisa recovery, sehingga bisa dikatakan aman lah dengan NAS ini ya. Di operating systemnya NAS itu yang nanti akan mengolah. Kemudian NAS ini juga aman karena dia punya antivirus, punya firewall, dan tidak mudah diakses dari luar ya. Kemudian fungsi NAS ini media streaming, dia bisa, ya ini fungsi tambahan ya. Saya belum terlalu mendalami yang media streaming. Itu bisa jadi media streaming menggunakan Plex atau Jellyfin. Jadi kita bisa menonton film-film yang kita beli itu secara online itu. Nanti filmnya kita taruh di harddisknya NAS ini, itu bisa. Atau lagu-lagu itu bisa juga. Jadi lagu-lagu yang kita beli kita taruh di NAS, kita bisa puter. Dimanapun kita berada kita bisa puter ya. Virtual desktop hosting. Nah, ini dia bisa menjadi apa namanya, hosting ya. Nanti hosting untuk desktop kita, jadi jarak jauh kita bisa akses NAS ini. Kita bisa berada di ini, misalkan NAS saya taruh di rumah, saya berada di Jawa gitu ya, saya bisa akses NAS ini persis seperti saya mengakses di local area networknya ya. Jadi saya bisa copy file, bisa ubah file, itu bisa di NAS itu bisa. Kemudian testing and development, hosting server set and web application ya. NAS ini bisa jadi web server karena dia ada fungsi atau ada aplikasi web server di dalamnya itu. Jadi dia bisa sebagai self hosting ya, kalau sekarang lagi rame self hosting. Jadi hosting mandiri. Itu NAS ini bisa digunakan ya. Kemudian tipe NAS ya, types of NAS solution. Home NAS. Home NAS ini dipakai oleh personal atau small office ya. Jadi kalau UMKM itu pakai home NAS saja. Ini sih menyangkut besaran NAS sama kemampuannya NAS ya. Ini home NAS. Kemudian ada small business NAS. Small business ini mungkin kemampuannya sudah agak lebih ya. Sudah agak bertambah. Kemudian enterprise NAS ini sudah mulai besar. High performance NAS ini udah NAS yang cukup istilahnya udah menangani data yang sangat besar. Kemudian hybrid NAS. Hybrid NAS ini mungkin maksudnya NAS ini sudah bisa menjadi cold storage atau cloud ya, atau dia bisa istilahnya diakses dari jarak jauh ya. Jadi ini kalau tipe-tipe NAS dari solusinya itu ada home NAS yang kecil, small business NAS,
Yang sedang enterprise-nya sudah cukup besar, high performance-nya besar sekali, sama hybrid NAS. Tapi kalau sudah dia high performance NAS itu sudah bisa menjadi SAN ya. Jadi kalau dia sudah cukup besar dia jadi SAN, storage area network ya. Jadi kalau masih kecil itu NAS, tapi kalau udah cukup besar kompleks itu jadi storage area network sudah. Dia biasa menggunakan jaringannya menggunakan fiber ya. Keuntungan ya. Keuntungan dari NAS ini apa? Ini dijelaskan. Pertama central storage. Tadi yang saya sudah cerita ya. Kalau PC itu pakai harddisk jelek, sangat rawan. Kita jadikan satu aja. Storage-nya jadikan satu. Supaya nanti masing-masing PC ngaksesnya ke storage yang harddisk bagus ini. Jadi storage dengan harddisk yang tahan banting kita taruh di NAS. Kita beli cuman ya paling 8 TB udah cukup. Itu pakai satu kantor itu mungkin 2-3 tahun juga tidak akan penuh, kecuali dia download video ya. Kalau dia cuma kerja Word, Excel, PowerPoint itu 8 TB itu satu kantor itu mungkin 2 tahun tidak penuh lah. Sangat-sangat besar sekali TB itu ukurannya sangat besar. Kemudian easy to access ya, NAS ini gampang diakses dengan sistem operating yang dia punya. Itu kita bisa mengaksesnya seperti kita mengakses harddisk kita sendiri ya. Walaupun itu sebetulnya harddisknya kan di NAS ya, kita hanya menggunakan SSD di PC, tapi kita bisa mengakses segampang kita mengakses seperti di harddisk sendiri. Nanti saya jelaskan bagaimana aksesnya itu. Sangat mudah sekali dan cepat, apalagi kalau kita menggunakan jaringannya yang sudah 1000 ya. 1000 bit. Scalability. Scalability NAS ini karena harddisk itu terpusat, kita bisa menambah misalkan 8 TB 2 tahun penuh sudah nih. Jadi mau gimana? Tambah aja, tambah lagi 8 TB. Belikan lagi kayak misalkan yang ini ya. Ini kan bisa 2 ya ini ya. Sorry. Kalau ini kan dia bisa 2 bay, harddisknya bisa 2 tempat ya. 1 harddisk 8 TB penuh, kita beli aja lagi harddisk 8 TB, masukkan, nambah, udah gitu aja, sesimpel itu ya. Jadi scalability-nya itu bisa menambah, jadi easily expanded by adding more and larger drive. Jadi gampang, kita mau kita tambah harddisk itu gampang. Ada perubahan, kita tambah harddisk saja ya. Terus data redundancy and backup, ini keamanan data. Karena NAS ini punya sistem pembacaan harddisk ya, konfigurasi harddisk itu dia punya sistem sendiri, dia support RAID ya. RAID itu apa? Nanti saya jelaskan dah. Dia support RAID sehingga harddisk ini atau data kita aman ya, karena punya sistem RAID tadi. Kemudian dia juga punya aplikasi atau punya software di NAS ini untuk backup ya. Di NAS ini Synology itu ada backupnya secara otomatis. Mau backupnya ke NAS-nya sendiri ya toh, ke harddisk, kan harddisknya bisa kita kasih 2. Harddisk 1 pindah ke satunya untuk backup bisa, atau kita backup ke harddisk di luar, eksternal harddisk bisa, ke flashdisk bisa, atau kita backup dia ke cloud ya, ke Google Drive, Google Cloud itu bisa, atau ke Microsoft Cloud-nya Microsoft itu bisa, atau juga cloud-nya dari Synology juga bisa, atau kita backup dia ke NAS kita yang lain. Jadi misalnya kita punya 2 NAS ya, satu di Samarinda, satu di Surabaya, kita backup aja NAS yang Samarinda ke Surabaya, itu bisa. Jadi otomatis dia dari programnya di NAS bisa secara otomatis membackup, itu keamanan dari data itu. Kemudian user management. Nah, di NAS ini kita bisa mengatur akses dan permissionnya ya. Jadi hak akses sama kemampuan ya untuk membaca file. Masing-masing user itu kita bisa mengatur hak aksesnya ya. Jadi privilege-nya kemana aja dia bisa membaca file apa, direktori apa, kita bisa atur dengan sangat mudah ya. Karena itu NAS ini sangat mudah kita atur. Kalau kita zaman dulu kita hanya menggunakan satu PC ya, satu PC harddisknya kita sharing kan.
Jadi misalkan PC ini kita pakai hadisnya, kita sharing, bisa dipakai oleh berapa orang gitu ya. Mengatur hak aksesnya kalau kita hanya menggunakan PC dengan operating system Windows ya, Windows 11, Windows 10 atau Windows 7 itu sulit. Hak aksesnya ini sulit. Misalnya si A cuma boleh ngakses file ini, folder ini, si B ngakses folder satunya, si C folder satunya lagi, itu sulitnya diatur. Nah, dengan NAS itu mengatur hak akses atau privilege-nya tuh sangat-sangat mudah ya. Oke. Kemudian comparison with dash and sun. Jadi perbandingan dengan dash dan sun. Ini istilah yang lain dari storage itu ada DAS, SAN sama NAS ya. Jadi ini istilah media penyimpanan sih. Kalau DAS, direct attached storage, itu komputer langsung disambungkan dengan harddisk ya. Jadi konvensional storage yang lama atau sistem penyimpanan harddisk lama itu ya DAS ya. Jadi satu PC ada harddisknya itu DAS, direct attached storage. Jadi langsung mau pakai flash disk itu juga DAS, mau pakai harddisk eksternal juga DAS, itu istilahnya DAS, direct attached storage, akses langsung secara apa namanya, dari PC langsung ke harddisknya. Kedua, SAN ini storage area network, ini provide block level storage ya. Jadi istilahnya harddisk ini satu blok satu tempat menyajikan datanya. Biasanya ini istilahnya udah besar ya. Jadi NAS yang banyak itu bisa dikatakan sebagai SAN ya. Jadi ini biasa penyaji-penyaji yang besar, terus sistem penyajiannya juga sangat cepat menggunakan fiber optik. Terus operating sistemnya juga beda dengan yang biasa, dan penyajian ini sudah levelnya level yang global, yang besar ya. Itu SAN. Jadi SAN itu sebenarnya mirip dengan NAS tapi dia udah cukup besar, jadi levelnya udah sangat besar sekali. Nah, kalau NAS, network attached storage, itu ini file level storage. Kalau yang tadi kan block level, kalau ini file, ini hanya satu file gitu ya. Kalau SAN ini satu blok. Ini cocok untuk unstructured data dan file sharing. Jadi NAS ini cocok untuk file sharing ya, sama data yang tidak terstruktur. Jadi bedanya atau perbandingan antara DAS, SAN dan NAS ya ini dah. Kira-kira seperti itu ya. Untuk lebih lanjut Anda bisa bacalah di internet. Tapi ya gambarannya seperti itu. Nah, future trend. Jadi tren ke depan NAS ini marketnya akan bertambah ya. Jadi expected to grow significantly. Jadi NAS ini akan berkembang ya. Karena perusahaan sudah membutuhkan sistem penyimpanan data yang terpusat tuh tadi yang saya katakan. Kemudian dia bisa bertambah secara mudah. Nggak perlu lagi misalkan satu PC itu kita belikan harddisk yang mahal dengan kapasitas yang sangat berlebihan ya. Terus kita misalkan mau tambah harddisk, kita tambahi semua lagi PC-PC itu. Backupnya juga ya masalah kalau gitu, terdistribusi ya, tidak terpusat gitu ya. Jadi kalau masing-masing PC ini kita harus backup tiap hari, satu-satu kita backup, itu kerjanya ADP, itu bagian komputer tuh pusing ya. Nah, tapi kalau data terpusat, tersentralisasi, kita backupnya cuma satu tempatnya aja secara otomatis ya. NAS marketnya diharapkan akan berkembang. Mudah-mudahan memang banyak perubahan, masing-masing perusahaan sudah mulai berpikir untuk mengganti sistem storage-nya lebih mudah, lebih aman, apalagi banyak kasus seperti ransomware atau penyerangan virus gitu ya. Itu sangat-sangat membuat perusahaan pusing. Karena itu kita perlu satu media penyimpanan yang aman, yang tidak mudah diganggu
terganggu oleh hal-hal luar. Kenapa ya? Karena gini, misalkan nih ini satu jaringan ya. Jadi kalau misalkan komputer ini satu jaringan ya, eh satu komputer yang terhubung tadi ya, misalkan tadi mana ya? Contoh tadi, anggap inilah. Ini dunia luar internet ya, masuk ke router, masuk ke switch, masuk ke PC ini berapa biji di kantor ini ya. Masuk. Satu orang user iseng dia download program di internet yang tidak jelas masuk ke PC-nya ya, masuk ke PC-nya. Ternyata yang di-download itu ya malware. Itu satu kantor bisa kena. Nah, itu berbahayanya ya. Akhirnya apa? Data dia bisa kena ransomware, bisa di-encrypt. Sama aja itu hadis rusak itu sama. Kalau sudah kena encrypt minta bayaran ya sama lah dengan hadis rusak. Buang aja, tidak ada guna. Ya. Jadi dengan sistem begini itu satu orang yang iseng download file atau program atau aplikasi yang tidak jelas yang ternyata itu adalah malware, selesai dah satu kantor ya. Tapi kalau dengan terpusat tadi yang terpusat tadi ya, tersentralisasi, itu biarpun satu mendownload ya malware, dia ndak bisa menyerang si NAS ini ya, hadis atau data di NAS ini. Yang diserang paling ya satu ini aja, di PC-nya itu aja yang terkena. Ataupun jelek-jeleknya ya, semua PC kena malware, data kita yang di NAS itu masih aman. Karena apa? Karena di NAS itu ada punya antivirusnya, anti malware, dia juga ada backup. Sehingga kalaupun ada kena, sejelek-jeleknya kena, dia punya backup. Asalkan kita melakukan backup ya, rutin melakukan backup. Kenapa kita harus melakukan backup ya? Karena apapun yang bisa terjadi, sehingga kalau kita tidak punya backup selesai. Tapi kalau kita punya backup itu akan membantu. Yang jadi masalah backupnya gampang atau enggak. Nah dengan NAS itu backup menjadi sangat-sangat gampang. Ya kira-kira itu NAS kegunaannya untuk kantor. Mudah-mudahan bisa menjelaskan. Kalau ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Oke, seperti biasa pasti akan saya jawab. Terima kasih.